so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Saudara sekalian, ibadah kita pada saat ini berlangsung di atas keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadi sumber pengharapan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi masih belum berakhir, membuat hidup terasa begitu berat untuk dijalani. Tidak mudah bagi kita untuk menjalani hidup dengan iman dan pengharapan. Namun kita patut bersyukur karena Allah sumber pengharapan senantiasa memberi kekuatan supaya kita dapat menjalani keseharian dengan tabah dan penuh pengharapan. Dan Dia mendorong umatnya termasuk kita untuk berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana penulis kitab Ibrani berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Dalam susahmu
Mari kita bersama memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Tuhan yang Maha Baik, sumber pengharapan kami sungguh bersyukur karena di dalam hidup ini Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau selalu menguatkan kami, meneguhkan iman kami, dan Engkau menjadi alasan bagi kami untuk terus dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan, saat ini pun kami merendahkan diri dalam penyesalan, memohon pengampunan. Memohon pengampunan atas segala kekhawatiran yang memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami bertindak, mengambil keputusan seakan-akan kami tidak memiliki Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami apabila kami merasa kecewa bahkan marah kepada Tuhan. Ampuni kami apabila kami menyerah dan berpikir untuk berpaling dari Tuhan. Tuhan, tolong ampunilah kami. Layakkan kami untuk bersama beribadah. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang kelima sampai ke-6 demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami.
Dan kami pun bersyukur karena Engkau mengaruniakan firman sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka hati kami untuk Engkau ajar, Engkau bentuk, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pemurah kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka, membaca dan merenungkan Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37 tertulis demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Sampai semeja bacaan kita, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah ketabahan dalam berharap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu terakhir ini saya sedang tertarik membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang bernama Viktor E. Frankl. Sebuah buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Pencarian manusia akan arti. Nah, yang menarik dari buku ini adalah buku ini menceritakan pengalaman Viktor
saat berada di dalam kamp konsentrasi selama kurang lebih 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Victor melihat begitu banyak penderitaan, lekat dengan kematian, bahkan dia sendiri pun mengalami penderitaan yang berat, baik secara fisik, secara psikologis, secara emosi, secara rohani, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah meski Victor harus melalui penderitaan yang begitu berat, tetapi Victor mampu bertahan sampai pada akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir dan dia dibebaskan dari kamp konsentrasi. Nah, kenapa Victor bisa bertahan? Apa yang membuat dia bisa bertahan, tetap tabah di tengah penderitaan yang begitu berat itu? Salah satu alasan, dan ini yang dia tulis dalam bukunya, adalah pengharapan. Saudara sekalian, dalam buku itu Victor mengatakan begini, mereka yang tahu betapa erat keterkaitan antara pikiran manusia, keberanian dan harapan, atau ketiadaan keduanya, dengan kondisi imunitas tubuhnya akan memahami bahwa hilangnya harapan dan keberanian secara mendadak dapat membawa dampak yang sangat mematikan. Dan menarik sekali, Victor menekankan betapa pentingnya pengharapan dan keberanian. Bahkan Victor mengatakan kalau seorang tidak punya pengharapan dan keberanian, maka dia akan mengalami dampak yang sangat mematikan. Saudara sekalian, Victor menekankan betapa pentingnya pengharapan dan secara tidak langsung dia mendorong kita untuk menjalani hidup dengan pengharapan. Nah, hal ini pula yang dipahami dan juga kita bisa lihat dalam kehidupan perempuan dari Siro Fenisia. Teruskan dalam Markus 7 ayat yang ke-25, di sana penulis Injil Markus menulis demikian. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Sudah menarik bagaimana penulis Injil Markus tidak memberikan informasi apapun tentang identitas wanita itu. Baik itu namanya, kampung halamannya, alamatnya, dan lain sebagainya. Penulis Injil Markus hanya memberikan sebuah informasi bahwa perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus karena anak perempuannya dirasuk roh jahat. Karena anak perempuannya dirasuk roh jahat. Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Markus pasal 9, di sana juga ada sebuah kisah di mana ada orang tua menemui Tuhan Yesus karena anaknya juga dirasuk roh jahat, dan orang tua itu berkata bahwa anaknya karena pengaruh roh jahat tidak mampu mengendalikan dirinya. Bahkan kalau kita lihat dalam teks yang lain, seorang yang dirasuk roh jahat punya kecenderungan untuk membahayakan nyawanya sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan, seorang ibu punya anak perempuan, anaknya dirasuk roh jahat, anaknya tidak mampu mengendalikan diri, anaknya berulang-ulang kali mencoba mengancam dirinya sendiri. Bisa dibayangkan betapa galau hati sang ibu. Dan saya percaya sang ibu sudah berusaha sedemikian rupa untuk menolong anaknya. Pergi ke tabib demi tabib, pergi ke orang pintar demi orang pintar yang diyakini, dipercaya bisa membebaskan anaknya dari belenggu roh jahat. Tetapi meski sang ibu sudah pergi ke berbagai tempat, menemui berbagai macam tabib dan orang pintar, semua usahanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam posisi sang ibu, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu kita merasa kalut, tak berdaya, kita pada akhirnya akan menyerah. Karena rasanya tidak ada jalan keluar atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah Bapak Ibu, saya percaya sebagai manusia, ibu itu pun terpikir untuk menyerah. Ibu itu terpikir untuk pasrah. Namun jangan salahkan sang ibu kalau akhirnya dia
terpikir untuk hal itu karena bukan tidak mungkin kita pun akan melakukan hal yang sama ketika kita berada dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan dan tidak menemukan jalan keluar. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi masalah seakan tidak usai, tetapi justru menjadi semakin besar, semakin berat, semakin sulit kita hadapi. Besar kemungkinan kita pun akan menyerah, kehilangan pengharapan, dan hanya bisa bersikap pasrah menerima keadaan. Namun yang menarik, kalau itu memang sungguh terjadi dalam hidup kita, saya mau mengajak kita kembali melihat sosok perempuan Siro Fenisia itu. Saudara sekalian, di tengah begitu banyak tantangan, kegagalan, di tengah begitu banyak kecewa karena berharap tetapi kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, anaknya tetap dirasuk roh jahat. Yang menarik adalah sang ibu itu tidak menyerah. Sang ibu itu tetap punya pengharapan yang mendorong dia untuk terus berjuang. Sehingga pada akhirnya ketika dia mendengar ada Tuhan Yesus yang datang dan dia sudah mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Alkitab katakan segera ibu itu datang menemui Tuhan Yesus dan tersungkur. Bapak Ibu, kalau dia masih terus berusaha untuk menolong anaknya, untuk mencari jalan keluar, artinya dia masih punya pengharapan. Pengharapan itu menggerakkan dia untuk menjumpai Tuhan Yesus. Pengharapan itu yang memampukan dia untuk tetap berjuang meski mengalami banyak kegagalan. Pengharapan bahwa pada saatnya dia akan menemukan seorang yang akan bisa menolong anaknya. Dan ketika dia berjumpa dengan orang itu, maka dia punya pengharapan yang besar untuk melihat anaknya pulih kembali, dibebaskan dari belenggu roh jahat itu. Bahkan karena pengharapan itu pula, sang ibu tidak kendur ketika Tuhan Yesus berkata bahwa roti itu untuk anak-anak, baru kemudian untuk seekor anjing. Bahkan sang ibu rela, enggak apa-apa deh Tuhan, aku disamakan dengan anjing. It's okay, asal engkau menolong anakku. Sang ibu bersedia merendahkan dirinya. Sang ibu bersedia untuk melakukan segalanya karena dia punya keyakinan, punya pengharapan, menyaksikan anaknya dibebaskan dari belenggu roh jahat. Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan ibu itu merupakan sebuah teladan bagi kita. Bahwa di dalam kehidupan sesulit apapun jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kenapa kita tidak boleh kehilangan pengharapan? Karena justru pengharapan itulah yang memampukan kita untuk terus bertahan. Pengharapan itulah yang memampukan kita untuk melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Seorang penulis bernama Morgan Gutolo, dia pernah berkata begini, harapan adalah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk melalui masa-masa paling gelap. Saudara, menarik ya, pengharapan itu justru ada satu-satunya akan menolong kita, memampukan kita untuk tetap melangkah, bahkan di masa-masa yang paling gelap dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu, pengharapan bukan hanya memampukan kita untuk tetap melangkah di tengah kesulitan, untuk tetap tabah di tengah penderitaan, tetapi pengharapan juga menolong kita untuk melihat secercah cahaya di tengah pergumulan itu. Seorang pendeta bernama Desmond Tutu, dia pernah berkata begini, memiliki pengharapan sama dengan bisa melihat ada terang di tengah kegelapan. Terus kan ketika seorang punya pengharapan, dia tidak akan menyerah. Ketika seorang tetap punya pengharapan, dia akan terus berjuang. Sampai pada akhirnya, dia akan menemukan jalan keluar, solusi dari setiap pergumulan masalah yang dia alami. Sehingga pada akhirnya ketika seorang punya pengharapan, maka dia akan mampu tabah, bertahan, dan terus melangkah sampai akhir hidupnya. Nah, saudara, sosok ibu itu dan juga kita bisa melihat sosok-sosok begitu banyak orang yang mampu bertahan, merupakan sebuah dorongan bagi kita agar tetap tabah dalam pengharapan, supaya kita mampu kuat untuk menghadapi tantangan.
Namun saya menyadari hal ini bukan perkara yang gampang, khususnya ketika kita menghadapi pergumulan yang datang bertubi-tubi. Bukan hal yang mudah untuk tetap berpengharapan ketika permasalahan tidak kunjung usai. Ketika rasanya hidup menjadi semakin berat dan bukannya semakin ringan. Ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan, seakan-akan tidak ada kesempatan bagi kita untuk meraih keberhasilan. Seakan-akan itu begitu sulit. Saya memahami dan bisa mengerti hal itu. Namun bukan berarti kita tidak bisa memiliki pengharapan di tengah penderitaan. Saudara, agar kita bisa tetap berpengharapan dalam penderitaan, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melihat kasih Allah yang besar. Semakin kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Justru ketika kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin kita dimampukan untuk teguh berpegang pada pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa tetap berpengharapan di dalam Tuhan, maka kita harus bersedia untuk bersimpuh dalam kerendahan hati. Artinya apa? Menyadari keterbatasan, menyadari ketidakmampuan, menyadari kelemahan diri kita. Dan dalam kerendahan hati menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berkata bahwa Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku tidak bisa tanpa Engkau. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau seorang meninggikan diri, merasa bahwa dia mampu mengatasi segalanya, tidak bersedia merendahkan hati di hadapan Tuhan, justru dia tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, karena dia mengandalkan dirinya dan bukan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, agar kita bisa tetap berpengharapan di tengah penderitaan, maka kita harus selalu bersyukur untuk setiap karunia Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk setiap pertolongan yang kita terima. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk setiap jalan keluar yang Allah berikan. Karena dengan kita bersyukur, kita akan diingatkan bahwa Allah sungguh nyata. Dia hadir dalam kehidupan kita, memimpin dan menyertai kita. Dengan demikian maka pengharapan kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Dan pada yang keempat, agar kita bisa tetap berpengharapan, maka kita harus saling menguatkan satu sama lain. Jika kita melihat saudara kita mulai lemah iman karena beratnya pergumulan, Tuhan mengutus kita untuk menyapa mereka, mendoakan mereka, menguatkan mereka, agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mulai belajar peduli satu sama lain. Belajar melakukan apa yang kita bisa untuk memberikan dukungan kepada saudara seiman kita yang sedang berada di dalam pergumulan. Niscaya ketika kita melakukan semuanya ini, maka kita semakin teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, iman kita semakin kokoh bersandar kepada Tuhan. Amin.
is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly, but when you call and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pemurah, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama. Firman yang memberi kami alasan bahwa kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Tuhan, tolonglah kami. Di tengah segala pergumulan yang kami alami, teguhkan iman kami. Dan biarlah kami boleh terus berpengharapan kepada Engkau. Kami juga menyerahkan untuk pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, tolong berikan berkat-Mu. Di tengah segala permasalahan yang kami alami, tunjukkan jalan keluar bagi kami, ya Bapa. Kami pun teringat kepada saudara kami yang sakit. Kami mohon Allah berkenan melawat, menjamah, memulihkan, sehingga meski tubuh mereka lemah karena penyakit, iman mereka tetap kuat tertuju pada Tuhan. Kami pun juga berdoa bersama untuk setiap kami. Tuhan tolong beri kepada kami kesehatan. Dan dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh terus giat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kami coba berdoa bersama untuk GKI Kutisari Indah, gereja milik-Mu, yang Tuhan sudah pimpin dan hingga saat ini, kami percaya Tuhan akan menolong gereja-Mu ke depan dalam gerak dan langkah bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus kami ingin mendukung bersama untuk ibadah peneguhan pendeta yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 September yang akan datang. Biarlah ibadah peneguhan boleh terlaksana dengan baik. Kami boleh melihat berkat Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, dan ibadah itu biarlah juga menjadi momen untuk kami menyatakan syukur kepada Tuhan, Sang Raja Gereja. Berkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatu, biarlah boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk bangsa negara kami. Berkenan Allah yang berkasih karunia menolong Indonesia dan juga menolong kota Surabaya, memberikan damai, memberikan sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau telah mendengar setiap doa kami. Yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Karena itu setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga masukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nat persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat-berkat yang telah Kau berikan di sepanjang hidup kami ini Bapa. Bapa, kiranya Kau juga memberkati kami semua, dan juga pada kesempatan ini kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga apa yang dapat kami bagikan ini boleh untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat kami Bapa. Bapa dalam surga, dengarlah doa kami yang dipanjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Surya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan memberimu kekuatan untuk tabah menjalani hari ini dan menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, Dia akan mengarahkan pandangannya kepadamu. Dia akan menyertai kehidupanmu. Dia akan memberikan damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more